semuanya, apa kabar? Saya buka masker dulu. Jumpa lagi dengan saya Raja Sapameswara, Senior Fashion and Beauty Editor Femina. Ini hari yang seru ya sebenarnya, karena hari ini kita akan ngobrol banyak, membahas tentang libur yang sebentar lagi tiba. Masih 2 minggu lagi sih, yaitu Chinese New Year atau mungkin Lunar New Year, atau yang biasa kita kenal Hari Raya Imlek. Merayakan, kalau sini sering bilangnya tahun baru Cina, padahal yang merayakan bukan cuman keturunan Chinese, tapi semua Asia Timur itu banyak yang merayakannya. Ini adalah sebuah momen untuk kumpul-kumpul di seluruh dunia, bukan cuma di Asia aja, termasuk di Indonesia. Jadi kita akan ngobrol tentang salah satu yang identik dengan Chinese New Year sendiri, yaitu adalah baju Cheongsam atau Qipao, yang memang dikenal sebagai sebuah tradisi udah beratusan tahun ya, hingga akhirnya sampai sekarang pun masih sering dipakai gitu, tetap lestari, bahkan diadopsi di dunia internasional seperti misalnya kimono di Jepang gitu. Halo, selamat siang Kiana, apa kabar? Nah, kita mau bahas tentang Qipao sendiri. Apakah ada trennya? Apakah enggak? Karena ini menarik ya, sesuatu yang klasik bisakah menjadi sebuah tren gitu yang dengan perubahan-perubahannya. Kita akan ngobrol langsung dengan salah satu jenama siap pakai di tanah air kita, yang koleksi Cheongsamnya setiap kali mereka melansirnya, atau koleksi Qipao-nya itu sampai inden, sampai pre-order karena banyak banget yang pingin. Dan dia juga salah satu pemenang One Wear Femina Award di Inacraft. Nah, ini koleksinya selalu sold out. Mereka adalah Sisae, dan hari ini Femina akan ngobrol-ngobrol dengan Veronica Willy, yaitu CEO dan juga co-founder dari Sisae. Dan kalau misalnya pengen ikutan ngobrol, kalau lihat di promonya Femina itu sudah ditulis bahwa ada giveaway yang menarik banget. 3 orang penanya terbaik akan mendapatkan masing-masing 1 buah Qipao dari Sisae. Jadi tulis komentar kalian, ikut nanya, ikut diskusi di kolom komentar ya. Sekali lagi sekarang aku akan invite dan aku tulis dulu deh ininya. Aku paste dulu. Nah, kupin. Nah, jadi kalau nanti baru masuk, udah tahu kita mau ngomong apa. Aku akan invite langsung sekarang untuk join dan kita ngobrol bareng sama Veronica Willy, CEO dan juga co-founder. Hai! Halo, apa kabar? Apa Terima kabar? kasih, baik. Terima kasih ya sudah mengundang si saya di acara ini. Thank you untuk memenuhi undangannya, thank you banget udah hadir bersama kita. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang Cheongsam atau Qipao yang selalu jadi tradisi ya di tahun baru Imlek ini, Hari Raya Imlek ini, untuk dipakai gitu ya para keturunan Asia Timur. Nah, aku mau ngingetin lagi mungkin nih ya followers Sisae Indonesia yang baru bergabung, bahwa kita ada giveaway 3 buah Qipao ya dari Sisae ya. Iya, betul. 3 orang penanya terbaik masing-masing dapat 1. Ya, jadi ayo tulis kolom komentar pertanyaannya apa, siapa tahu mengenai tentang koleksi barunya atau tentang tren dari Qipao itu sendiri yang kita akan bahas. Kita langsung mulai aja kalau gitu. Vero, aku mau nanya. Qipao atau Cheongsam sendiri ini kan sebenarnya sebuah tradisi ya. Baju tradisional. Ada pakemnya nggak sih sebenarnya? Ini loh Cheongsam, ini bukan Cheongsam. Itu ada pakemnya nggak? Kalau dari si saya sendiri, sebenarnya setiap desainnya itu kami tidak ada pakem kayak khusus harus bagaimana. Kami itu selalu berangkat dari embroidery artwork yang mau kami angkat di season itu. Jadi biasanya kami rampungkan dulu desain embroidery-nya, baru kami aplikasikan ke kreasi Qipao-nya kami. Ya, cuman tentunya tidak terlepas dari si kerah tinggi dan si kancing kodok itu. Kerah tinggi dan kancing kodok yang memang menjadi identitas dari baju Qipao ya. Tapi sebenarnya sebenarnya ada pakemnya nggak sih? Tapi kalau itu mungkin perkembangan kontemporer, tapi ada pakemnya. Misalnya kalau kita kebaya atau batik kan ada pakemnya. Ini nggak boleh loh di mana gitu. Sejujurnya nggak ada sih, karena kita kan rancangan kita itu berkisar tuh dari klasik Qipao sampai ke kontemporer Qipao. Ya tentunya kalau untuk klasik Qipao kita ada batasannya kayak nggak boleh terlalu seksi atau terlalu terbuka. Cuman untuk yang berangkat ke kontemporer
desainnya kami lebih bebas, lebih mengikuti tren terkini lah. Seperti Berarti itu. ngikutin tren ya. Kalau tadi kamu menyinggung tren, memang tren terkini sekarang di kipau tuh, di dunia perkipauan yang pasti kamu dalami, apa sih sekarang trennya? Trennya ya, kalau misalnya nggak terasa kami ada di dunia ini sudah 11 tahun ya, yang memasuki tahun ke-11. Yang paling signifikan kami rasakan saat ini, Cipau sudah mulai dikenal oleh masyarakat lebih luas. Udah bukan sesuatu yang asing seperti pada saat dulu kami baru mulai memasarkan. Jadi semakin ke sini kami merasa semakin mudah mendesain sesuatu yang lebih bisa diterima oleh masyarakat luas. Nah, kalau untuk tahun 2022 sekarang, di sisi saya sendiri, kami bermain dengan teknik bordir yang baru. Kami bermain dengan penggunaan materi yang baru. Terus tahun ini kami banyak mengeluarkan desain yang less body hugging, yang less formal, dengan harapan masih bisa dipakai setelah Chinese New Year usai. Jadi nggak cuma dipakai during Chinese New Year aja. Gitu. Jadi sebenarnya kalau di dunia internasional, kalau misalnya tren baju musim panas gitu atau musim semi ya, sekarang lagi musim semi gitu, itu kan ada kita bisa ngeliat ke New York, ke Milan, ke Paris gitu. Kalau tren kipau sendiri memang diserahkan ke tiap desainer aja bebas, atau sebenarnya ada sedikit banyak pakemnya dalam kamu mendesain pun terinspirasinya dari mana tuh? Kita menentuin bordiran ini nih, itu gimana tuh? Kalau sejujurnya untuk bordiran kita tidak mengikuti tren fashion global sih ya. Paling kita mengikuti warna yang lagi tren, siluet yang lagi tren. Tapi untuk artwork embroidery-nya sendiri biasanya benar-benar di develop oleh tim desain kami. Untuk tahun ini kami mengangkat tema bordir macong. Kalau ini pernah dengar ya macong. Lalu kami juga mengangkat bordir kupu-kupu, bunga, dan tentunya dengan elemen oriental lain seperti cape yang saya pakai sekarang. Lucu banget itu ya, cape-nya pendek ya jadinya ya, masih Iya, pendek. Ya. Jadi tahun ini kita keluarin beberapa statement pieces yang kecil-kecil seperti ini, yang gimana bisa dipakai on top of your basic pieces untuk create another different look gitu. Jadi you don't need to spend a lot on the atas sampai bawah. You just need to spend on one statement pieces like this to make your look different. Seperti itu. Jadi emang bisa dipadu-padankan lebih mudah gitu ya, Vero ya. Tadi kamu sempat mention di awal bahwa memang kalau yang identik banget dengan Cheongsam ataupun kipau itu adalah kancing kodok dan juga kerah tinggi, yang memang biasanya orang lihat tuh, oh ini kan bajunya oriental nih kayak Cheongsam gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya sebuah baju tidak menggunakan kerah tinggi ataupun kancing kodok, masih bisa nggak sih dia menjadi elemen Cheongsam atau kipau? Masih bisa disebut itu nggak sih? Yang modern banget gitu misalnya? Mungkin nggak bisa dibilang Cheongsam klasik ya. Jadi di setiap season kita mengeluarkan koleksi itu kita pasti menyediakan few pieces yang benar-benar klasik Cheongsam dengan kerah tinggi dan si kancing kodok. Tapi pasti kita menyediakan pieces lain tanpa si kerah tinggi dan kancing itu, karena kita tahu ya nggak semua orang suka nih pakai Cheongsam dengan kerah yang tinggi, ada yang nggak terbiasa. Cuman gimana supaya gimana supaya elemen oriental itu masih ada di dalam busana itu untuk mereka gunakan pada saat Imlek. Gitu ya, jadi tetap ada sentuhan orientalis sedikit, walaupun mungkin not necessarily kipau ataupun Cheongsam gitu ya. Iya, jadi bisa dari pemilihan bahan, aplikasi bordir oriental yang tetap menjadi ciri kasih saya di setiap desain kami itu biasanya selalu ada. Meskipun tanpa si kerah tinggi. Meskipun tanpa kerah tinggi, tapi orang kelihatan tetap, oh ya dia mau Chinese New Year-an gitu ya, sekarang mau New Year-an gitu, tetap kelihatan ya, semangat ada. Iya, betul.
aku mau nanya. eh Kalau dibilang busana Chinese New Year atau Lunar New Year, biasanya itu bermain di warna-warna yang merah atau gold yang katanya itu bikin cuan gitu ya. Tapi nggak semua orang tuh berani ya pakai warna merah gitu kan. Warna merah is very statemented, apalagi gold gitu. Atau ada yang ngerasa, aduh merah, pakai merah kerasa badan gue terlalu gemuk pakai itu gitu. Nggak semua berani. Eh Gimana menurut Vero sendiri? Apakah ada alternatif dari situ? Iya betul. Memang yang kami rasakan juga banyak pelanggan kami yang tidak mau pakai warna merah dan gold untuk Chinese New Year. Maka dari itu, setiap tahun itu kami tidak berpaku pada dua warna itu. Cuman kami kalau yang udah ngikutin si saya dari dulu, mungkin menyadari kalau kami itu selalu bermain dengan kombinasi warna yang nggak biasa. Kalau menurut tradisi sendiri, sebenarnya setiap warna cerah itu boleh dipakai untuk merayakan Imlek, asal kita tidak pakai warna yang full white atau full black atau warna gelap lainnya yang biasanya represent suasana duka. Gitu. Duka ya. Jadi, jadi duka, warna, ya? Jadi warna cerah apapun sebenarnya boleh dipakai untuk merayakan Imlek. Kayak yang di belakang saya kan, meskipun warna dasarnya putih, tapi kita pakai benang bordirnya dengan warna-warna yang cerah. Jadi nggak full white. Seperti itu. Yang penting berarti warna pantangan itu kalau bisa jangan putih polos semuanya, head to toe putih dan juga hitam ya, kan itu warna hitam. Ya, atau warna gelap lainnya yang full tanpa ada sentuhan warna cerah lainnya. Gitu. Oke, sebelum aku lanjut ke pertanyaannya, aku ingin sekali lagi mengingatkan, ayo semua followersnya Sise Indonesia dan juga sahabat Femina, tulis pertanyaan kalian di kolom komentar karena ada 3 orang penanya terbaik masing-masing mendapatkan 1 buah kipau dari Sisai. Jadi tulis pertanyaan di kolom komentar, jangan pakai fitur yang pertanyaan karena yang milih nanti admin. Ya, nanti dipilih sama admin, ditampung, ditanyakan di akhir acara. Nanti langsung kita umumin juga siapa yang dapat ya. Jadi tulis kolom komentar. Okay. Iya, untuk 3 orang pemenang. Kalau ngomongin tentang desain Cheongsam dan juga kipau, kalau misalnya kita menilik beberapa tahun lalu tuh ada perhelatan besar ya di The Met di New York, Met Gala dengan temanya China Through the Looking Glass gitu, yang semuanya membahas Cheongsam tuh banyak banget di sana, dari perjalanan dari zaman dinasti apa sampai dinasti apa ya, kebudayaan Chinese diangkat di situ. Jadi ternyata banyak desainer Eropa maupun Amerika yang target marketnya sebenarnya bukan juga spesifik wanita Asia, mereka mengembangkan dan mengangkat banyak desain dari Cheongsam tradisional maupun kipau tradisional. Menurut Vero, ini gimana? Is it a good thing or a bad thing? Atau menurut kamu menganggapnya sebagai sebuah yang appropriation gitu istilahnya sekarang? What do you think? Menurut saya it's a good thing ya kalau kipau lama-lama mulai semakin dikenal, semakin diakui sebagai global fashion icon. Karena kipau itu memang sesuatu yang ikonik yang perlu di-appreciate karena dia memiliki history yang menurut saya sangat unik dari udah lama. Jadi kalau semakin dikenal oleh masyarakat global, saya rasa it's really a good thing. Di Indonesia sendiri, menurut kamu gimana? Apakah ada peluang untuk lebih bisa diterima masyarakat umum? Jadi bukan cuma yang keturunan aja nih yang bisa pakai, tapi sebenarnya semua orang bisa pakai. Do you think that ada visi ke situ atau mungkin ada peluang untuk ke situ? Terus terang itu salah satu visi kami pada saat baru memulai usaha ini. Jadi kami di Sesai ini bertiga, kebetulan sisters. Pengalaman kami sendiri, kami bertiga itu dulu suka sekali pakai kipau. Nah, tapi kami tuh kesulitan menemukan kipau yang bisa dipakai untuk umur yang lebih muda. Karena dulu tuh kalau kita ketemu kipau kan pasti yang sangat serius ya.
kayak yang lebih Formal cocok gitu ya. dipakai, ya lebih cocok dipakai oleh kayak generasi ibu kita atau nenek kita. Nah, sedangkan buat kita generasi yang lebih muda, Cipaunya nggak ada. Seperti apa nih yang bisa dipakai oleh umur kita yang lebih muda? Nah, maka dari itu eh, sebenarnya ya itu asal mulanya bagaimana sih saya bisa terbentuk. Nah, semakin ke sini semakin banyak pelanggan kami yang berasal dari generasi yang lebih muda. Jadi menurut saya tidak menutup kemungkinan kalau one day Cipau bisa kembali menjadi daily attire buat generasi yang lebih muda. Tentunya Hmm, dengan desain yang tepat. gitu ya. Karena memang Mm-mm. sejarahnya kan memang itu akhirnya dipakai oleh semua kalangan ya, nggak cuman seremonial aja ya. Dari sejarahnya di Mm-mm. Tiongkok dulu akhir dinasti Qing, kayaknya akhir dinasti Qing dipakai oleh semuanya akhirnya ya, gitu ya. Iya, Berarti ada harapan ya bahwa memang suatu saat Cipau akan kembali nggak cuma sekali setahun aja atau lagi ada acara-acara besar keluarga aja untuk akhirnya pakai Cipau ataupun Cheongsam ya, akhirnya bisa iya setiap hari betul. bisa dipakai gitu ya sehari-hari ya. Mm-mm. Nah, sekarang aku mau nanya tentang koleksi dari si saya sendiri. Ini spesifik nih. Kita tadi udah ngomongin Mm-mm. tentang Cipau yang dibuat oleh si saya sendiri, dan ini udah rahasia umum bahwa koleksi kalian tuh selalu dicari, inden, pre-order tuh sampai numpuk gitu ya. Banyak banget yang ngejar. Untuk tahun ini, apa koleksi terbaru dari kalian? Sorry, putus-putus bisa diulang? Apa koleksi terbaru dari kalian? Tahun ini koleksi terbaru dari kami. Mm-mm. Nah, saya bisa contohin sedikit. Boleh. Untuk tahun ini kita sejujurnya koleksi klasik Cipaunya itu tidak terlalu banyak ya, karena kami pikir mungkin tahun ini masih banyak orang yang mau ngerayain Chinese New Year di rumah, belum ke acara formal yang besar-besar, belum kembali ke era normal lah. Jadi tahun ini kami banyak mengeluarkan casual design, tapi tetap ada brand identity-nya sih saya. Nah, seperti ini kita ada bikin 2 piece. Jadi ini fast, tetap dengan si kancing kodok dan classic embroidery dari kami. Nah, tentunya dengan menggunakan material yang oriental. Nah, lalu ini dipadu-padankan dengan roknya. Roknya juga ada. Saya. Oke. Nah, roknya juga ada si kancing kodok. Nah, kami tambahkan belahan supaya terlihat lebih modern. Nah, kalau menurut kami setelan seperti ini bisa dipakai untuk generasi yang lebih muda, untuk yang generasi lebih berumur juga bisa pakai. Bisa dijadiin outer, ditambahin daleman lain, seperti itu. Nah, untuk yang ini klasik. Nah, yang ini klasik Cipau, yang benar-benar kami bermain dengan klasik embroidery-nya. Wow, itu bagian punggung ya? Ya, ini bagian punggung. Ini ciri khas dari si saya. Nah, yang ini sebenarnya satu set dengan cap yang saya pakai sekarang. Nah, jadi kalau misalnya seperti ini bisa ditambahin wow. ke dressnya untuk make another different look lagi. Nah, jadi kami bermain dari klasik Cipau dan sampai ke casual Cipau dengan harapan setiap generasi umur itu they can have something from Sisai. Begitu. Sekeluarga bisa kembaran ya semuanya. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau sebenarnya dengan segala yang kamu tawarkan itu dari koleksi terbaru ini, rahasia utamanya kesuksesan koleksi Cipaunya dari si saya sendiri itu apa sih? Kalau kita lihat kan sebenarnya banyak pendekatan kontemporer ya, tapi sebenarnya kan banyak juga sekarang desainer yang membuat desain kontemporer gitu. Iya, banyak sekali. Cipaunya si saya itu different dan banyak banget dicari.
Saya rasa yang membedakan brand kami dengan brand lain, mungkin embroidery artwork kami dan kualitas craftsmanship yang kami jaga. Dan kami sangat berhati-hati untuk membandrol harga jual. Karena kami ingin produk kami bisa dipakai oleh bisa dijangkau lebih oleh masyarakat yang lebih luas, tidak hanya dari upper class saja. Jadi tantangan terbesar kami bagaimana harga jual tidak melonjak tinggi, tapi tidak mengkompromis kualitas dari craftsmanship kami. Jadi kualitas tetap terjaga walaupun harga bisa lebih terjangkau gitu ya. Jadi orang nggak cuma memang nggak belanja nggak cuma setahun sekali karena nabung selama setahun kemarin itu ya, dari Imlek nabung dia bisa beli gitu ya. Nah, aku mau nanya, kan ya kalau dari layar mungkin kelihatan ya bahwa akun plus size gitu ya. Misalnya banyak juga pasti orang-orang Indonesia yang juga pengen belanja koleksi saya tapi ternyata plus size, terus rasa aduh aku muat nggak ya pakai baju yang di belakang itu gitu kan, agak-agak pasti mikir gimana. Solusi dari kalian tuh gimana tuh untuk yang pengen baju cipau ataupun congsam yang biasanya kan ketat memeluk tubuh gitu ya, yang memang begitu desain klasiknya. Gimana sih, ada strategi dari kalian nggak apa yang ditawarkan? Nah, seperti yang saya bilang tadi, dalam setiap kali kita mengeluarkan koleksi, pasti dia ranges from classic cipau yang memeluk tubuh sampai siluet-siluet lain yang cocok dipakai oleh wanita plus size. Tapi tentunya tidak meninggalkan identitas dari embroidery sisaya kami. Jadi tetap terlihat oriental meskipun bukan siluet cipau yang ketat memeluk tubuh. Ada contohnya nggak di situ? Boleh kan tunjukin kalau misalnya ada yang buat para perempuan plus size yang masih pingin untuk tahun ini kami mengeluarkan ini outer dress. Nah ini lumayan tidak body fitted, dia longgar, bisa dijadiin dress, bisa juga dijadiin outer dengan si embroidery kami. Dan di belakangnya juga ada si 3D embroidery-nya. Wow. Jadi kalau yang seperti ini, biasanya untuk wanita yang plus size, mereka suka pakai daleman lagi. Jadi how they modified the pieces aja untuk suit their style. Nah, untuk itu pun yang bisa lebih terbuka semua ya? Itu kancing sampai bawah ya? Iya, betul. Terbuka. Jadi seperti outer dress. Nah, untuk orang yang suka yang simple, tahun ini kita juga bermain dengan print. Nah, ini desain tekstilnya juga kami desain sendiri dan kami print. Jadi ini eksklusif print dari Sisae. Nah, ini atasan yang lebih simple. Nah, ini biasanya bisa dipakai untuk orang yang wanita-wanita yang plus size. Gitu. Nah, kalau kayak gini, biasanya kita pasti sediain matchingan untuk yang nggak suka baju berlengan. Nah, kalau kayak begini, mereka bisa like having the family look. Iya. Atau Mother something and like kembaran ya. Iya, atau something like this, kita ada bikin like jaket. Ini sebenarnya classic jaket juga, tapi juga bisa dibilang modern jaket. Nah, ini warnanya ungu pastel pink pupus gitu, dengan atasan yang lebih loose. Nah, ini bisa untuk plus size. So, ini juga bisa jadi family look. Dan satu line dengan look yang tadi, yang ini. Gitu. Satu set ya. Ya, jadi basically we always think about pieces yang bisa dijadikan family look. Karena Chinese New Year itu kan pasti ada family gathering, kumpul bersama. Jadi biasanya kita selalu menyediakan look yang bisa dipakai dengan kembaran sama mama, kembaran sama kakak, atau juga kembaran sama anak. Nah, kita juga ada koleksi anak kecil. Ada koleksi anak. Jadi bisa kembaran sama ibunya. Seperti itu. Tapi kalau aku lihat tadi memang karena bajunya juga tertutup, aku mau pertanyaan nih. Karena aku lihat tadi baju cipau kalian ataupun cipau ya terutama ya, yang lebih tertutup kan ya karena lengan panjang segala macam. Ada nggak sih sebenarnya pelanggan kalian itu
bukan cuma wanita yang istilahnya merayakan hari raya Imlek, tapi ternyata yang hijabers gitu juga ikut beli karena itu kan ketutup, jadi mereka bisa pakai gitu untuk baju muslim Mm-mm. misalnya mereka. Ada nggak sebenarnya pengalaman kalian dari customernya? Ada sih, kita surprisingly ada beberapa customer hijabers yang suka beli outer kami. Jadi mereka ya Hmm. dijadiin luaran, ya dalamnya mereka pakai lagi daleman mereka. Mm-mm. Seperti itu apa? Opame. Sebentar saya kasih lihat contohnya. Hmm, hmm, hmm. Karena kan bajunya emang ketutup ya. Sejarahnya emang kalau Mm-mm. sebenarnya di era-era itu peralihan dinasti Han ke dinasti Qing itu kan memang ketutup-ketutup gitu Mm-mm. bangsawan zaman dulu. Nah, biasanya Ah. outer-outer seperti ini nih. Tentunya dengan embroidery-nya si Sae. Nah, kayak begini biasanya bisa dipakai sama yang hijabers. Nah, ini ada Hmm, hmm, dua hmm. warna, merah. Nah, biasanya mereka pakai dengan celana. Ah, iya. Iya, susah ya kelihatan. Kelihatan nggak? Aduh, tapi kebayang kok kita bagus banget sih Um, memang ya. Siapa tahu dia iya mau belanja gitu. sekarang buat dipakai nanti pas lebaran dan puasa juga kita nggak tahu juga ya. Bisa aja tapi bajunya ya ketutup juga. Mm-mm. Karena Hmm. si saya sendiri kan sebenarnya bukan fast moving fashion ya, Ya. yang keluaran tahun ini, cuman bisa dipakai tahun ini Hmm. selama berapa bulan. Setelah lewat dari ini udah out of trend. Hmm. Jadi kami selalu memikirkan gimana mengeluarkan desain yang 10 tahun ke depan itu masih bagus. Hmm. Masih bisa dipakai, bisa disimpan untuk waktu yang lama, bisa dipakai terus. Itu. Tapi mendesain untuk desainnya everlasting itu kan nggak gampang ya. Iya Tantangan betul. kalian, tantangan tim si saya sendiri itu apa sih dalam mendesain yang desainnya everlasting dan juga tadi masih ada pakem ini, pakem itu gitu dan memenuhi keinginan mungkin feedback pelanggan. Itu kesulitan kalian apa sih dalam mendesain? Um, Kesulitan kami ya, bagaimana mengkreasikan desain kontemporer, tetapi tetap menjaga karakteristik dari si Cipau itu sendiri. Hmm. Bagaimana menjaga brand identity dari si Sae, supaya masih tetap terlihat di dalam setiap desainnya kami. Dan juga kami selalu mau customer berpikir bahwa si Sae itu is a piece of art. Item yang bisa kalian simpan untuk waktu yang lama, sebuah Hmm. fashion item yang bisa diwariskan ke anak dan cucu. Jadi bukan fast moving fashion yang kamu beli sekali, pakai 2 kali, terus udah nggak bisa dipakai lagi. Kalau menurut saya sesuatu seperti ini worth untuk di keep for a long time. Jadi kamu bisa pakai on top of your dress, on top your casual item. Kalau nanti kamu udah nggak bisa, mungkin bisa dikasih ke orang, like something yang Hmm. very worth to keep. Jadi customer kami nggak spend money for something yang dipakai sekali 2 kali aja. Hmm. Boleh nanya nggak? Kalau kalian kan tadi juga mengatakan bahwa ya Imlek it's about family ya. Mm-hmm. Memang semua pasti intinya adalah kekeluargaan dan bareng-barengnya itu. Tadi kan ada koleksi untuk ibu dan anak. Untuk yang cowoknya ada nggak sih sekalian dari kalian atau memang cuma perempuan aja? Nah, untuk cowok, untuk pria dan anak laki-laki, Hmm. terus terang untuk saat ini kami belum fokus ke sana. Namun beberapa customer VIP kami, mereka made by order. Jadi misalnya si ibu tahun ini milihnya yang ini. Jadi temanya tuh orange and green and gold. Hmm. Nah, nanti kita bikinin untuk si suami dan anak laki-lakinya, kita bikinin setema. Jadi tetap color coordinate. Jadi masih matching for family look. Tapi ya itu hanya made by order untuk VIP customer kami untuk saat ini.
Jadi emang made by order ya kalau untuk pesanan seperti itu ya, khusus Mm-mm. dibuatkan gitu ya. Tapi Iya, betul. enggak exactly ada di toko tersedia ya. Mm-mm. Oke. Mm-mm. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir dari aku sebelum aku bacain pertanyaan dari teman-teman kita yang ikut nonton hari ini. Aku mau nanya, dengan semua yang tadi kalian jabarkan gitu ya, untuk mengeluarkan desain, untuk mengeluarkan rancangan tertentu, koleksi khusus, ada nggak sih kalian memang FGD-nya atau mungkin muse atau sosok yang menjadi personifikasi dari si saya sendiri itu kayak gimana gitu? Karena kan kadang maksudnya kan nanya, menurut kalian gimana nih koleksi ini yang baru keluar gini? Oke apa enggak? Apakah ada perbaikannya di situ? Itu ada nggak? Em, eh, Kalau sebenarnya di em, tim saya sendiri, untuk satu desain bisa mendapatkan approval untuk siap diproduksi itu melewati proses yang cukup panjang. Jadi dari tim desain, ketika sudah mengeluarkan tim dan sudah mengeluarkan desain, harus di-approval uh, oleh saya dan kakak-kakak saya dan adik saya, bagaimana apakah item ini layak untuk dijual, apakah item ini layak menjadi brand si saya. Nah, jadi kami selalu mengeluarkan desain yang kami sendiri ingin pakai. Yang kami sendiri udah suka, baru boleh keluar. Jadi idealitasnya lumayan tinggi. Tapi kami selalu salah satu empowerment quote yang favorit kami, you are your own muse. Jadi tujuan kami ingin pelanggan yang memakai produk kami, they feel prettiest, they feel comfortable in their own body, they feel sexiest, and they feel proud when they are wearing our clothes. Ya saya rasa muse itu bukan sesuatu yang harus dipatokin ya. Jadi FGD memang di antara kalian sendiri ya, kamu dengan saudara-saudara kamu gitu ya. Pernah berdebat nggak atau adu argumen tentang desainnya menurut kamu ini bagus tapi kata mereka kayaknya enggak deh Fer itu sering dong. Sering sekali. Terus gimana tuh kalau kebetulan? Kalau kayak begitu biasanya kita lempar ke beberapa VIP customer yang memang sudah akhirnya menjadi teman baik. Lalu ya kami saring lagi dengan data penjualan, tentunya ujung-ujungnya dari baca data. Ujung-ujungnya kembali ke data ya, bahwa ini kita ngeluarin desain kayak gini tuh kejual gini. Dan ke IP customer tadi yang udah kayak saudara sendiri juga ya. Iya, betul. Udah di situ juga ya. Oke, terima kasih atas jawaban-jawaban dan insight-nya. Sekarang aku mau langsung bacain pertanyaan udah masuk dari semua sahabat Femina dan juga followers saya Indonesia. Pertama, ini dari Francisca Fani. Ini pertanyaannya gini, kipau yang aku tahu biasa tanpa lengan. Gimana untuk kami yang lengannya gede? Selain mungkin kalau tadi opsi yang dengan tangan panjang tadi ada ya, beberapa ya outer gitu. Tapi dari kalian sendiri ada nggak sih trik untuk mengatasi itu sebenarnya atau keluhan customer seperti itu? Nah, alasan dari kita bikin cape itu salah satunya ya dari customer yang request, oh saya nggak bisa pakai nggak ada lengan, maunya ada lengan. Tapi mungkin nggak semuanya mau nggak ada lengan juga. Jadi kita pikirin, oh jadi kita harus create pieces apa nih yang tinggal ditambahin ke sesuatu item lain, jadinya si yang nggak pede tanpa lengan itu bisa nambah koleksi ini aja. Atau enggak kita juga ada sih kadang create something yang ada lengan seperti ini. Tapi tetap ini ya, tetap nuansanya tetap kipaunya dapet dan itu masih kelihatan banget, emang festifnya juga dapet ya. Iya betul. Oh tahun ini kita juga bermain dengan apa? Pertama kali kita bikin cipau dari material knit. Oh ya? Ya.
Ya, jadi tahun ini kita ada keluarin basic. Oh, that's so cute. So ini bahannya materialnya nih ya, bisa kelihatan. Nah, yang kebetulan koleksi ini sangat diterima oleh tahun ini, sangat diterima. Jadi ini kami menyediakan ini banyak warna. Kayak Ada kardigan ya pasangan. jadinya ya. Iya betul. Tapi cipau. Lucunya. Tetap cipau ya. Dengan kerat Jadi tinggi, yang, ikonik itu. iya betul. Jadi untuk orang yang merasa lengannya besar tapi nggak mau terlalu heboh, bisa milih something like this. Gitu. So there's a piece for everybody. Semua orang bisa milih sendiri kalian nyamannya pakai yang seperti apa ya untuk merayakan Hari Raya Imlek dengan koleksinya si saya sendiri ya. Iya betul. Oke, aku lanjut pertanyaan selanjutnya. Ini dari Nabil_my. Oke, ini ada 2 pertanyaan tapi aku tanya satu aja. Cipau dan Cheongsam ini digunakannya pada acara apa aja ya? Pertanyaan dia. Nah, kamu yang emang gemar menggunakan Cheongsam dan Cipau dari dulu, mungkin bisa lebih menjawabnya dan pengalaman kamu biasanya dipakai pas kapan aja? Kalau untuk saya sendiri, saya suka pakai cipau ke acara wedding. Jadi terutama mungkin wedding yang ada tea ceremony-nya atau enggak morning wedding. Sebenarnya acara wedding malam, terus family gathering kayak seperti ulang tahun orang tua. Banyak sih sebenarnya occasion yang kamu bisa pakai cipau, mungkin depends on what kind of cipau that you are wearing. Bener ya, kalau misalnya kayak sweater bisa dipakai ke kantor juga kayak masih bisa ya, masih cukup sopan itu untuk kantor, untuk tempat juga masih oke, nggak selalu untuk hanya Hari Raya Imlek ataupun acara besar yang festif seperti pernikahan. Betul. Tadi ya. Seperti jaket-jaket outer, kamu bisa pakai dalaman crop top dengan jeans, itu bisa pakai ke acara yang lebih casual, hang out with your friends. Ya sebenarnya depends on desain yang kamu pilih and how you style the pieces. Lanjut, ini Helena Chandra menanyakan, apakah beda dari Cheongsam dan Cipau? Kalau berbeda, apa ya bedanya? Nah, kalau ini kayak masalah sejarah ya. Mungkin Vero bisa menjelaskan sedikit. Mungkin aku bisa nambah-nambahin sedikit juga, karena riset dulu sebelum mau interview Vero, aku riset gitu kan. Vero silahkan, Vero jelaskan sedikit. Kalau dari yang saya tahu, Cheongsam dan Cipau itu sebenarnya hanya beda penyebutan aja. Beda penyebutan di beda negara, beda penyebutan. Yang saya tahu sih itu ya. Jadi basically it's the same thing. Yang aku baca memang begitu sih. Jadi ya kalau misalnya Cipau itu biasanya disebutnya di China yang daerah atas, daerah utara tuh biasanya nyebutnya Cipau. Karena memang ini busana khas orang Manchuria ya, yang memang tinggal di daerah atas. Sementara kalau yang bagian bawah, Shanghai, Hong Kong gitu, yang begitu udah berubah, ada revolusi di sana, mereka menyingkir ke bagian bawah, biasanya mereka itu menyebutnya memang Cheongsam, dan istilah bahasanya banyak juga itu di daerah Hong Kong kan Kantonis ya, kalau atas kan Mandarin gitu nyebutnya, memang lebih Cheongsam gitu sebutnya, dan akhirnya di dunia barat lebih tahu banyaknya nyebutnya Cheongsam karena memang yang banyak berhubungan dengan dunia barat tuh bagian selatan, karena ya kota pelabuhan kan ya Hong Kong, Shanghai gitu. Kira-kira begitulah, semoga menjawab ya. Bisa di Google kok, itu bisa keluar jawabannya sebenarnya ya. Oh iya betul. Jadi seperti perbedaan dialek aja. Dialek aja memang benar. Oke, ini ada lagi pertanyaan dari Rosmini Norpolos. Ci, motif Cipau 2020 apa nih, Ci? Motif burung hong masih jadi tren nggak nih? Thanks, Ci, dia nanya gitu. Motif burung hong masih tren apa enggak? Dan kalau tadi kan kalian udah menyebutkan ada kupu-kupu dan bunga ya. Mungkin spesifik bunganya kayak gimana? Bisa di-share? Sejujurnya kalau dari saya, kami tidak pernah mencocokkan desain embroidery kami dengan show di tahun tertentu. Seperti tahun ini kan show-nya macan. Jadi kami tidak berpatok, oh tahun ini show-nya macan, jadi tahun ini bikin desainnya harus bordir macan. Nggak ada loreng-loreng ya di situ? Iya, atau sebaliknya, oh tema ini, tahun ini burung hong, kita bikinnya burung hong. Jadi
Like how the creative process goes. Tahun itu kita develop desainnya matangnya di mana, kita keluarnya apa gitu. Jadi nggak berpatok dengan oh harus si burung hong atau ya, sebagainya. Ini ada pertanyaan dari me_ish. Kak, balancing idealisme tim dan customer demand susah nggak? Ini menarik ya, Susah. karena biasanya kan tim kreatif biasanya punya ide, enggak, ya mungkin tadi gue maunya keluarin macan gitu, tapi customer mungkin, aduh kayaknya kalau aku nyari macan bukan di sisi saya deh, kan suka kayak gitu ya, itu gimana Iya, balancing? susah. Jadi sebenarnya yang sering menjadi problem, bukan problem ya, yang sering jadi perdebatan di dalam tim itu ya antara tim desain dengan tim operasional. Karena tim operasional kan yang biasanya tahu customer sukanya apa yang bisa dijual, model seperti apa yang bisa dijual, price point seperti apa yang masih bisa fast moving, price point seperti apa yang slow moving. Sedangkan di tim desain ada idealismenya sendiri. Oh kita maunya develop ya something like this yang belum pernah. Kalau yang kayak gini kan kita udah sering, kita harus innovate, improving. Jadi gimana supaya idealisme dari tim desain dengan si operasional ini bisa klop. Jadi ya itu susah sih, susah juga saya jelaskan bagaimana prosesnya. Jadi ya masing-masing itu harus kasih input, gimana ya saling kasih input sampai akhirnya menjadi final product yang bisa keluar dan dijual. Ya, kerja tim ya, memang di situ kerja tim ya, ada saling mendengarkan di situ ya. Nih, Rosmini nanya lagi nih, menarik nih. Cipau motif batik ada nggak sih? Atau mungkin si saya pernah ngeluarin nggak? Cipau motif batik ya? Terus terang sampai saat ini kami belum bermain dengan batik. Karena kami ngerasa wawasan kami kurang luas di bidang batik, jadi kami belum mengarah ke sana. Oke. Kalau nih pertanyaan selanjutnya lagi, ada yang bertanya ini dari Kliana Sunandar menanyakan, Kak meneruskan yang tadi di foto-foto wanita yang pakai cipau, biasanya dia melihat foto-foto mungkin poster atau apa ya, yang pakai cipau itu selalu kurus dan tinggi. Gimana dengan wanita yang tubuhnya nggak seperti itu? Kenapa nggak pernah jadi istilahnya the ideal poster model of cipau gitu? Mungkin kalau di generasi dulu mungkin ya udah. Zaman sekarang apakah it's time for inclusivity in cipau design and cipau wearer? Mengingat Imlek biasa pada makan banyak. Untuk menjawab poin itu, ya memang betul. Biasanya model yang kami pakai untuk foto campaign dan katalog itu, ya kami memilih model dengan idealitas tinggi dan berat badan tertentu. Namun setelah itu kita pasti selalu mereview koleksi kami, dipakai lagi oleh model yang dengan potongan badan yang umum dimiliki. Jadi biasanya mungkin saya atau adik saya yang tingginya di bawah 160 dengan berat badan yang bukan berat badan model. Jadi kami selalu mereview lagi menggunakan model dengan berat badan yang bukan si idealis model itu. Jadi gimana kami mau show produk ini sebenarnya juga bisa loh dipakai dengan potongan badan yang berbeda. Bukan badan kamu nggak harus seperti model baru bisa pakai koleksi ini. Gitu ya. Oke, semoga menjawab. Ini ada pertanyaan lagi dari Indri Elizabeth. Gimana cara perawatan cipau, terutama kerah dan bordirannya? Ini juga menarik ya. Apakah bisa masuk mesin cuci? Mungkin kayak gitu-gitu ya, karena mengingat sekarang masih kebanyakan masih di rumah aja gitu. Atau perlu perawatan khusus supaya bentuk kerah, bordiran, ataupun kancing kodok tidak rusak?
Kami selalu mensuggest untuk semua produk kami itu di dry clean ya, jangan dicuci sendiri. Ya benar tadi untuk menjaga si cutting kerahnya itu supaya tetap stiff dan tetap bagus, tidak rusak. Karena kan gimana pun si cipau itu yang kita lihat pertama itu kan pasti kerahnya. Jadi kalau kerahnya cuttingnya udah nggak bagus, ya bisa ruin the whole look. Jadi ya sebaiknya selalu di dry clean. Oke, jadi sebaiknya selalu dry clean ya. Pertanyaan aku, dengan sekarang, kalau tadi kan kamu mention bahwa untuk motif batik memang belum ada rencana ke situ karena memang belum menguasai banget, untuk takutnya salah kan ya, ada banyak pakem-pakemnya ya batik ya. Tapi pernah nggak sih terinspirasi, ingin mengangkat inspirasi dari budaya Indonesia sendiri dituangkan ke koleksi cipau kalian? Sebenarnya kami mengangkat budaya Indonesia itu melalui seni embroidery yang kami keluarkan. Jadi kemampuan pengrajin bordir kami itu kami sendiri amazed. Oh ternyata kualitas lokal para pengrajin embroidery di Indonesia itu sebagus ini. Jadi kita pernah berapa kali mau source bordir itu dari luar negeri. Oh gimana kalau kita pesan aja dari luar? Gimana kalau kita pesan aja dari Cina? Tapi bagaimanapun hasilnya itu berbeda dengan pengrajin lokal. Jadi ya kami cukup amazed dan bangga bahwa pengrajin Indonesia bisa menghasilkan kualitas bordir yang seperti ini. Jadi gitu ya sebenarnya kualitas dari pengrajinnya sendiri ya, memang bordiran sekali sih, kelihatan dari layar aja bagus banget, tapi langsung ya. Jadi mereka tuh bukan tidak pantas dipanggil tukang bordir, mereka itu pengrajin bordir. Jadi memang kemampuan mereka itu sangat bagus menurut kami. Oke. Aku mau nanya lagi nih. Ini ada pertanyaan dari Rosmini Norpolos lagi nih. Cara mempromosikan cipau gimana sih? Mengingat cipau ini kan sebenarnya musiman dan nggak setiap saat dipakai ya. Tapi kalian memang orang tuh menunggu-nunggu gitu. Apakah tetap kalau koleksi musim biasa, tanggalan biasa, tetap ada yang mencari atau bahkan mungkin bikin khusus atau gimana? Jadi surprisingly sepanjang tahun itu ada aja peminatnya ke busana cipau. Tapi ya memang ada high season dan low seasonnya. Jadi kalau ketika di saat low season yang bukan menjelang Chinese New Year, kami mengeluarkan desain-desain baru, tapi cipaunya sedikit. Misalnya satu season kita ada keluar 40 desain, mungkin hanya 5 atau 6 yang cipau. Sisanya tuh bukan cipau. Tapi tetap ada embroidery kami. Seperti misalnya tahun lalu kita ada keluarin koleksi lebaran, collab dengan Ayla Dimitri. Nah itu juga tetap menggunakan yang Munsun. Tetap represent brand identity kita melalui si bordiran. Nah kalau misalnya lagi non cipau tuh kita ada keluarin outer juga. Nah ininya tetap dengan bordirannya si saya. Jadi tidak sepanjang tahun kami menjual cipau. Cipaunya ya. Ini dua pertanyaan lagi deh, dua pertanyaan terakhir ya. Ini pertama dari Larissa Always. Bagaimana sih saya mensiasati persaingan dengan membuat produk fashion lainnya yang udah banyak di Indonesia gitu, dan bedanya dengan kompetitor lain apa? Kalau misalnya craftsmanship sebenarnya kan ya brand-brand lain juga banyak yang mengedepankan craftsmanship, dan apalagi bermain dengan bordiran sekarang makin banyak ya. Iya banyak sekali. Gimana cara kalian membedakan dan menjaga supaya customer tuh nggak lari ke yang lain gitu? Ada trik khusus nggak? Ada siasat khusus nggak? Seperti yang saya bilang tadi ya, kita gimana tetap menjaga harga jual tanpa menurunkan kualitas kami. Terus kami berusaha menjalin hubungan yang baik dengan VIP customer kami yang akhirnya kami anggap sebagai teman. Nah di luar itu
kami juga punya clothing line baru, clothing line Sisai Chic, di mana kami mengeluarkan koleksi yang lebih casual for daily wear dan untuk yang lebih easy for daily wear. Jadi Harga pun lebih koleksi, terjangkau ya. jadi lebih menjangkau market yang lebih luas lagi. Jadi koleksi antara Sisai Chic dan Sisai Indonesia itu setiap tahunnya sepanjang tahun saling bergantian launchingnya. Nah, semuanya tersedia di store kami di Plaza Senayan. Plaza Senayan ya. Pertanyaan benar-benar pertanyaan terakhir sebelum abis ini aku minta closing statement dan juga mengumumkan siapa yang dapat dapat 3 buah cipau ya dari Sisai. Ini pertanyaan terakhir dari sayang kamu. Ini ngirim ke question listnya kita. Sayang kamu menanyakan, awal mula mengangkat tema Mahjong di series ini apa ya? Ini menarik sih ya, karena tema Mahjong yang tadi sempat di-mention sedikit di depan itu, kenapa mengangkat tema itu? Karena Mahjong itu kan identik sekali dengan traditional Chinese. Terutama kan pada saat Imlek, biasanya kalau family gathering itu banyak yang suka sambil bermain mahjong, buat yang ngerti ya. Nah, lalu pada saat itu kami melihat si mahjong ini sebenarnya lucu ya, dengan si embroidery, dengan artwork yang ada di setiap bloknya itu. Ya, cuman dari tim desain kami tidak berpaku pada artwork yang ada itu benar-benar dipakai gitu, enggak. Jadi kita create lagi. Nah, seperti ini. Oh, wow. Jadi ini bordir yang terinspirasi dari si mahjong blok ini, gitu. Oh, wow. Jadi kita yang kayak mahjong sih memang. Iya. Cuman yang inspirasinya ini dari si mahjong blok. Jadi bagaimana si kemeja basic seperti ini bisa menjadi kemeja yang tidak basic dengan detail yang kami terapkan. Ini salah satunya, begitu. Oke, itu menjawab pertanyaan terakhir dari semua yang udah ngirimin hari ini. Terima kasih banyak Vero atas waktu dan insight-nya. Sama-sama. Ini siapa penanya terbaiknya untuk mendapatkan 1 buah cipau dari kalian masing-masing. Silahkan kalau misalnya ada closing statement atau pesan yang ingin disampaikan ke sahabat Femina dan juga followers dari Sisai Indonesia. Silahkan. Terima kasih sudah mengundang Sisai untuk ada di acara ini. Untuk yang belum belanja koleksi Chinese New Year, bisa mampir ke Sisai Plaza Senayan atau juga di Sisai Pantai Indah Kapuk. Untuk yang ada waktu, bisa belanja online di www.sisai.com. Nah, kalau misalnya ada waktu, sebaiknya bisa hadir ke toko, karena dari kami akan bisa advice desain apa yang cocok untuk kalian. Jadi ditunggu kehadirannya. Yeay. Terima kasih banyak Vero dan juga tim saya tentunya atas keramahan hari ini dan semua penjelasannya menarik banget. Aku mau bacain nih penanya terbaik hari ini. Mumpung ada Vero, biar Vero jadi saksi juga di sini. Pertama, pemenangnya adalah @mii_ish. Selamat. Kedua, @lim_ching_sya. Dan yang ketiga adalah @larissa_always. Selamat. Nanti selamat untuk 3 pemenang. Datanya dan juga ukurannya ya, nanti kita sampaikan ke tim Sisai, akan dikirimkan dari tim Sisai langsung. Iya. Terima kasih banyak Vero atas waktunya dan terima kasih semua ilmunya. Semoga makin cuan di tahun macan ya Sisai juga ya. Amin. Terima kasih. Sekarang aku akan closing. Kalau kalian mau live dulu, silahkan. Terima kasih banyak. Bye-bye. Bye. Baiklah, sahabat Femina. Sekali lagi kita ingin mengucapkan terima kasih untuk tim Sisai Indonesia dan juga Veronica Willy selaku CEO dan co-founder dari Sisai Indonesia yang telah berbagi ilmu buat kita semua. Dan semoga nih, jadi pas nanti Imlek, kita semua udah pede mencari baju yang tepat, ya kan? Tadi kalau misalnya takut tangannya gede atau gimana, ada bermacam opsi. Jadi nggak cuma yang semuanya tanpa lengan dan bajunya ketat-ketat. Banyak opsinya sekarang. Yang penting semangat merayakan Hari Raya Imlek itu
tetap terasa di kita semua gitu ya. Kan kita semua ngerasain liburnya juga bukan? Nah, semoga kita semua makin cuan di tahun macan. Tapi ingat, pandemi belum berakhir, jadi tetap pakai masker, menjauhi kerumunan, dan juga rajin mencuci tangan ya. Protokol kesehatan harus tetap kencang, oke? So, stay safe, stay healthy. Jumpa lagi minggu depan. Saya Raja Pameswara, Senior Fashion and Beauty Editor Femina. Sampai jumpa!